Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas peranan reaksi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita akan bahas adalah pemurnian logam tembaga. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari kita mempelajari materi ini. Nah, ada dua tujuan, yaitu yang pertama, agar kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses dari pemurnian logam tembaga, dan yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana apa saja manfaat dari tembaga itu sendiri. Adapun dasar teori, yaitu kita harus mengetahui apa dulu sel elektrolisis. Nah, jadi sel elektrolisis ini adalah sel elektrokimia yang mengubah arus listrik jadi energi kimia. Reaksi redoksnya non-spontan dan mengandung anoda positif dan katoda negatif. Salah satu peranan dari sel elektrolisis adalah pemurnian logam. Pemurnian logam sendiri adalah suatu proses mengubah logam kotor menjadi logam dengan kemurnian tinggi. Contohnya yaitu pemurnian logam tembaga untuk kabel listrik. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adanya sumber arus, yang kedua bahan logam tembaga campuran yang akan dimurnikan, yang ketiga bahan tembaga murni, yang keempat adanya elektrolit, yang di sini yaitu berupa tembaga sulfat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tujuan, alat dan bahan, dan juga dasar teori. Nah, teman-teman pasti ingin mengetahui apa saja langkah-langkah bagaimana pemurnian logam tembaga itu sendiri kan? Nah, mari kita simak video berikut ini. Take an electrolyte of acidified copper sulfate solution. Take the anode as a thick rod of impure copper, and the cathode as a thin rod of pure copper. Current is passed through the solution. As a result, the acidified copper sulfate electrolytic solution splits into copper ions and sulfate ions. The copper ions from the electrolyte get attracted towards the cathode. The copper ions gain 2 electrons from the cathode and deposit as pure copper atoms on the thin copper rod. At the same time, copper atoms from the anode lose 2 electrons, get converted into copper ions, and dissolve in the electrolytic solution. Thus, the concentration of the electrolyte remains the same. In this way, indirectly, copper atoms from the anode get deposited on the cathode repeatedly. Hence, eventually, size of the anode decreases and size of the cathode increases. The reactions that take place at the anode and cathode are as follows. In this way, all the pure copper from the anode deposits on the cathode. The impurities in the impure copper rod settle down as anode mud at the bottom of the container. Nah, adapun reaksi elektrolisis yang terbentuk yaitu selama proses ini berlangsung, tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Pada proses ini juga, anoda semakin berkurang dan katoda makin bertambah banyak, sedangkan pengotor-pengotor yang berupa Ag, Au, dan Pt mengendap sebagai lumpur. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, dari gambar tadi kita dapat mengetahui bahwa ketika terjadi elektrolisis, hanya tembaga dan logam-logam aktif lainnya seperti besi atau seng yang dapat dioksidasi dan larut dalam larutan. Perak, emas, dan platina tidak larut dan mengendap di dasar sel. Pada katoda hanya zat yang sangat mudah direduksi, Cu2+ yang dapat menarik elektron. Jadi hanya tembaga yang mengendap.
hasil akhir dari elektrolisis adalah tembaga pindah dari anoda ke katoda, sedangkan Fe dan Zn tinggal dalam larutan sebagai Fe2+ dan Zn2+. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu logam Cu yang kotor dioksidasi dan berubah menjadi larutan Cu2+. Ion Cu bergabung dengan larutan yang ada dan bergerak ke katode. Di dalam katode, ion Cu2+ direduksi membentuk logam kembali. Pada waktu ion Cu2+ di anode bergerak ke katode, maka harus ada penyaring, sehingga yang ke katode hanya ion Cu2+ saja, sedangkan pengotornya tetap di anode. Akibatnya daerah katode adalah daerah bersih dan Cu2+ yang diendapkan akan menghasilkan logam Cu murni. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!